Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Masya Allah, indah sekali pemandangan yang kita lihat tadi ya nak ya. Bagaimana Allah menciptakan pemandangan yang sangat indah itu. Masya Allah, kita patut bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kita pemandangan yang sangat indah dan juga kemampuan indera pengamatan kita untuk bisa mengamati pemandangan yang telah diciptakan oleh Allah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk mengasah kepekaan diri kita, mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita pun juga akan belajar menuangkan hasil pengamatan kita dalam bentuk tulisan. Tidak cukup di situ, hari ini pun kita belajar bagaimana caranya untuk dapat berbicara, melaporkan hasil pengamatan kita. Baik anak-anakku, dalam menulis teks laporan hasil observasi ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Namanya saja sudah teks laporan hasil observasi, sehingga langkah yang pertama yaitu kita harus melakukan pengamatan. Langkah yang kedua yaitu dari pengamatan yang telah kita lakukan, kita harus mendaftar dan memilih topik, karena bisa jadi yang kita amati banyak hal, namun kita daftar topik-topik apa saja yang bisa dijadikan sebagai laporan hasil observasi. Setelah itu kita pilih satu topik yang paling kita sukai dan nantinya akan menjadi topik besar dari teks laporan hasil observasi kita. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mendaftar subtopik. Mendaftar subtopik ini bisa dilakukan dengan kita mengamati lebih dalam lagi apa topik yang akan kita bahas. Langkah yang keempat yaitu menyusun kerangka laporan. Seperti halnya kalian menulis cerita, ada kerangka cerita. Nah, kalau di sini menulis laporan hasil observasi, ada kerangka laporan. Nah, langkah yang kelima yaitu mengembangkan kerangka laporan dan nantinya akan menjadi teks laporan hasil observasi. Mudah bukan? 5 langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi ini akan kita bahas lebih lanjut. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan di sekitar kita. Di masa yang normal, kita dapat melakukan pengamatan dengan berpergian, mencari objek-objek pengamatan yang indah. Seperti kita bisa pergi ke pantai, untuk selanjutnya kita bisa melihat pemandangan di pantai, kita melakukan observasi di pantai, bahkan kita juga bisa naik kapal, pergi ke tengah laut untuk bisa mengamati hewan lumba-lumba yang ada di sana. Nah, seru bukan? Namun di masa pandemi COVID-19 ini, di era new normal, maka pengamatan kita tidak bisa jauh, tidak bisa bebas. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan pengamatan. Kita dapat melakukan pengamatan di lingkungan rumah kita. Kalian masih ingat bukan dengan objek pengamatan hasil observasi? Ada berapa? Ingat nggak? Ini pertemuan pertama kita. Benar bahwa objek-objek laporan hasil observasi itu sangat banyak. Tadi ada fenomena alam,
yang bisa kita amati bisa hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan. Bisa juga aspek peristiwa budaya, bisa bahasa, seni, adat istiadat. Juga bisa kondisi sosial di sekitar kita, seperti pendidikan, transportasi, dan yang lainnya. Namun, di kondisi pandemi COVID-19 ini, kita perlu untuk melakukan hasil pengamatan, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Sehingga kita tidak bisa melakukan pengamatan jauh berpergian. Insya Allah di rumah saja kita sudah bisa melakukan pengamatan yang nantinya hasil pengamatan itu kita tuang dalam bentuk tulisan. Yuk kita bergerak di sekitar rumah kita untuk bisa kita jadikan objek observasi. Ada apa saja ya? Di sekitar rumah kita ada apa saja? Taman. Ya, bagus. Di rumah kita ada taman, ada dapur, ya, pasti ada dapur. Juga mungkin ketika kita berada di rumah, sedikit banyak kita bisa melihat transportasi. Nah, itu pun juga bisa menjadi objek laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu mendaftar dan memilih topik. Mendaftar dan memilih topik, tadi kita sudah menemukan ada taman, ya. Tadi kita sudah menemukan ada taman rumah. Di taman rumah ada apa saja ya? Kita amati. Anak-anak pun juga langsung mengamati ya. Kita amati. Oh, ternyata di taman rumah kita ada bunga. Benar? Ada mungkin juga binatang. Ya? Lalu kita jalan-jalan lagi melakukan pengamatan ke dapur, kita daftar. Di dapur ada sayuran dan juga buah-buahan. Ini pun juga bisa menjadi objek laporan hasil observasi kita. Selanjutnya, transportasi yang lalu lalang melalui jalan depan rumah kita, mungkin ada beberapa kendaraan. Bisa mobil, sepeda motor, atau salah satu olahraga yang sedang ngetren belakangan hari ini, yaitu bersepeda. Setelah kita mendaftar, kita bisa memilih topik yang mana yang akan kita pilih. Seperti contoh, tadi di taman kita menemukan bunga. Bisa bunga apa saja yang ada di taman kita? Oh, ada bunga matahari. Ya, ada. Setelah itu kita bisa melakukan observasi di dapur dan kita memilih topik. Mungkin sayuran yang dimiliki oleh ibu, tomat mungkin, ya. Sawi, kubis, kacang, dan lain sebagainya. Di dapur pun juga ada buah. Mungkin contohnya buah lemon. Atau buah apel, jeruk, stroberi, dan lain sebagainya. Di taman, kita pun juga bisa melihat beberapa hewan atau binatang yang ada di situ. Bisa lebah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bahkan di surat An-Nahl pun juga ada manfaat dari lebah. Atau mungkin ayam, ya, atau yang sangat indah dan sering ada di taman kita, yaitu kupu-kupu. Ya. Nah, pastikan topik yang kalian pilih memiliki 3 struktur, yaitu topik tersebut dapat didefinisikan, ya. Topik tersebut pun juga nantinya bisa diurai bagian-bagiannya,
Dan tidak lupa, topik tersebut juga harus memiliki manfaat atau kegunaan. Kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu menyusun kerangka laporan. Seperti tadi kita ketahui bahwa teks LHO ada 3, ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, ya. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, topik kita bisa kita sesuaikan dengan 3 struktur ini. Contoh, pada pernyataan umum kita bisa menjelaskan tentang nama lain dari topik yang sedang kita bahas. Selain nama lain, kita pun juga bisa membahas dengan nama Latin, ya, nama lain atau nama Latin. Nah, setelah itu kalian akan searching di Google, ya, untuk mencari nama lain dari topik yang sedang kita bahas. Selanjutnya, kita pun juga bisa memasukkan asal daerah dari topik yang sedang kita bahas. Untuk struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian, kita bisa memasukkan ciri-ciri fisik, ya, ciri-ciri fisik, ciri-ciri fisik dari objek yang sedang kita amati. Kita pun juga bisa membahas tentang habitatnya. Kalau dia hewan, objeknya. Kalau objek yang sedang kita bahas ini adalah tumbuhan, maka kita bisa membahas tentang lahan. Lahan yang tepat untuk tumbuhan itu apa? Selain itu, kita juga bisa membahas tentang cara berkembang biak, ya. Cara berkembang biak hewan atau tumbuhan yang akan kita amati. Selanjutnya, deskripsi manfaat, kita bisa menyantumkan manfaat dari objek tersebut, atau kita juga bisa membahas tentang kegunaan. Nah, ini adalah menyusun kerangka dari objek atau topik yang akan kita bahas dalam menulis teks laporan hasil observasi. Topik yang akan Ustadzah bahas yaitu tentang bunga matahari, ya. Masya Allah, indah sekali bunga matahari ini, ya. Dari bunga matahari yang sangat indah ini, Ustadzah merasa tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi tentang bunga matahari. Nah, kemenarikan inilah yang nantinya bisa kita tuangkan dalam teks laporan hasil observasi. Bunga matahari memiliki nama lain, jadi Ustadzah akan searching nama lain atau nama Latin dari bunga matahari. Apa ya? Nah, setelah itu Ustadzah pun juga akan mencari asal daerah bunga matahari. Nah, dari hasil searching nama lain, nama Latin, dan juga asal daerah ini, Ustadzah bisa merangkai menjadi pernyataan umum. Selanjutnya, Ustadzah pun juga akan mengamati lebih dalam bagaimana ciri-ciri fisik bunga matahari. Mungkin dari segi bentuknya, jumlah daunnya, apakah ada buahnya, bijinya, atau yang lain. Selanjutnya, Ustadzah akan mengamati bagaimana tumbuh berkembangnya bunga matahari ini, apakah melalui angin atau yang lain sebagainya. Ustadzah pun juga akan mengamati bagaimana lahan yang cocok untuk menanam bunga matahari. Dari ciri fisik, lahan, dan cara berkembang biak bunga matahari, kita bisa rangkai menjadi deskripsi bagian pada struktur teks laporan hasil observasi. Untuk deskripsi manfaat, kita pun juga bisa mencari manfaat dari bunga matahari.
Tentunya Allah menciptakan makhluk tidak mungkin sia-sia, pasti memiliki manfaat dan juga kegunaan. Dari kerangka laporan inilah kita dapat menulis laporan hasil observasi. Nah, tadi Ustazah mengambil objek tentang bunga matahari. Ini teks tentang bunga matahari yang sudah Ustazah susun. Kita lihat dari isinya sudah terdiri dari 3 struktur, yaitu pernyataan umum dari bunga matahari yang memiliki nama lain Helianthus annulus. Juga terdapat deskripsi bagian yang menjelaskan tentang tinggi, lebar, jenis bunganya, terdapat buah, dan lahan yang digunakan dalam menanam bunga matahari. Selain itu, juga ada deskripsi manfaat dari bunga matahari, yaitu dapat menjadi salah satu sumber minyak, baik pangan maupun industri. Dari teks ini, Ustazah susun dengan memperhatikan kepaduan kalimat. Selain itu, jika diamati bahwa teks ini sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan juga menggunakan kata baku yang sesuai dengan KBBI. Nah, dalam menulis teks ini pun kita memperhatikan isi dan juga kebahasaan. Isi terdiri dari 2, yaitu kelengkapan struktur dan juga kepaduan. Bahasa juga terdiri dari 2, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan juga kata baku yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah kita menulis teks laporan hasil observasi, rasanya kurang menyenangkan jika tulisan itu hanya dibaca saja untuk selanjutnya ditumpuk pada arsip-arsip buku kita. Agar bermanfaat lebih banyak, teks laporan hasil observasi kita ini perlu untuk kita laporkan secara langsung, secara lisan kepada khalayak ramai. Selain itu, untuk mengasah keterampilan berbicara kalian juga harus melaporkan teks LHO ini di depan kamera. Tentu kalian semua punya kamera, minimal kalian punya kamera HP. Ayo, kita bersama-sama belajar bagaimana melaporkan hasil pengamatan kita. Yang pertama yaitu kuasai materi dengan baik. Baca berulang-ulang materinya. Karena kalian yang menulis materi ini, tentu kalianlah yang sangat menguasai teks ini. Baca berulang-ulang dan biasakan lidah kita untuk menyebut istilah-istilah asing. Seperti tadi, bunga matahari memiliki nama lain Helianthus annulus. Nah, lidah kita harus terbiasa untuk menyebut kata-kata tersebut. Tips yang kedua, agar kita percaya diri dalam melaporkan secara lisan hasil pengamatan kita, yaitu latihan di depan kaca. Dengan kita berlatih di depan kaca, maka kita akan lebih percaya diri dan kita akan lebih fokus dalam menyampaikan materi kita. Tips yang ketiga yaitu hilangkan atau jauhkan hal-hal yang mengganggu fokus kita. Seperti kita terbiasa ketika menyampaikan sesuatu, kita memegang kerudung. Nah, ini mengganggu fokus kita ya, sampai kerudungnya berantakan. Ya, itu mengganggu fokus kita. Atau kita bermain sebuah benda yang memang itu mengurangi grogi kita, tetapi ini membuat kita menjadi tidak fokus. Contohnya dalam berbicara seperti ini. Bunga matahari merupakan, gerakan-gerakan seperti ini itu mengganggu. Juga biasanya anak-anak itu dalam presentasi kekurangannya juga sering bergerak. Jadi begini, ya, salah. Pilih salah satu sudut dan kalian fokus pada
laporan yang akan kalian sampaikan. Tips yang keempat yaitu lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan kita melakukan sungguh-sungguh, maka kita akan terbiasa untuk memberi yang terbaik dalam diri kita, sehingga nantinya diri kita akan lebih berkembang. Nah, itu tadi keempat tips untuk dapat melaporkan secara lisan hasil pengamatan kita. Berikut adalah contoh dari melaporkan hasil pengamatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Hida dari 10 MIA 1 SMA Al-Mahira IIBS Malang. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil pengamatan saya, yaitu tentang bunga matahari. Bunga matahari atau biasa yang disebut dengan Helianthus annulus adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini sangat khas, biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar. Diameternya bisa mencapai 30 cm. Bunga ini sebetulnya adalah bunga majemuk yang tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Bunga matahari juga memiliki perilaku yang khas, yakni bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga tersusun majemuk. Terdapat dua tipe bunga, yakni bunga tepi atau bunga lidah yang membawa satu kelopak besar berwarna kuning cerah dan steril. Yang kedua yaitu bunga tabung yang fertil dan menghasilkan biji. Bunga tabung ini jumlahnya bisa mencapai 2000 kuntung dalam satu tandang bunga. Buahnya bertipe buah kurung. Buah kering berdinding agak keras dan tidak terlalu tebal ini sering disangka biji bunga matahari karena memang tidak dapat dengan mudah dibedakan. Biji yang sesungguhnya terletak di dalam, terlindungi oleh buah yang serupa dengan tempurung. Bunga matahari menyukai tanah yang subur dan hangat. Tumbuhan ini menyukai suasana yang cerah. Mengingat asalnya, tumbuhan ini cocok tumbuh pada tempat iklim subtropik, daerah tropika, hasilnya tinggi jika ditanam pada dataran tinggi. Seperti telah disinggung pada bagian kelompok budidaya, pemanfaatan bunga matahari terutama adalah sebagai sumber minyak, baik pangan maupun industri. Sebagai bahan pangan, minyak bunga matahari cocok dipakai untuk menggoreng, mengentalkan, serta campuran salad. Terima kasih. Itulah laporan hasil observasi saya tentang bunga matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, hari ini kita sudah belajar untuk bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi. Ada 5 tadi caranya, yaitu yang pertama, yaitu kita melakukan pengamatan. Yang kedua, mendaftar dan memilih topik pengamatan. Yang ketiga, mendaftar subtopik. Yang keempat, menyusun kerangka laporan. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka laporan. Selain dari menulis, kita pun juga sudah belajar bagaimana caranya menyampaikan laporan secara lisan hasil pengamatan kita. Nah, anak-anak, tadi ada 4 tips yang sudah Ustadzah berikan dalam menyampaikan laporan, yaitu yang pertama, kuasai materinya dengan baik. Yang kedua, latihan di depan cermin. Yang ketiga,
yaitu jauhkan atau hilangkan dari hal-hal yang mengganggu. Yang keempat yaitu bersungguh-sungguhlah dalam menyampaikan laporan. Kenapa kita harus belajar untuk menulis? Karena Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Bagaimana kita mengikat ilmu yang kita punyai dengan sebuah tulisan, atau dapat kita artikan dengan ikatlah hasil pengamatan kita dengan menuliskan laporan. Hal yang senada disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun juga menyampaikan, kalau kamu bukan anak raja dan juga bukan anak ulama, maka menulislah. Karena dengan menulis akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Pada era industri 4.0, kemampuan berbahasa seseorang sangat penting. Salah satunya yaitu kemampuan dalam berbicara. Nah, inilah yang perlu kita asah, bagaimana kita terampil berbicara di depan umum, di depan kamera. Untuk selanjutnya kita publikasikan hasil pengamatan kita ini bisa melalui YouTube, IG, atau mungkin media sosial yang lain. Nah, anak-anakku, Ustazah tunggu karya kalian, baik berupa tulisan, teks laporan hasil observasi, maupun bentuk video di mana kalian menyampaikan secara lisan hasil observasi kalian. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita dalam menimba ilmu. Dengan selesainya materi menulis laporan hasil observasi, maka selesai pula materi teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada teks yang lain. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء